kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau pimpin kebaktian ini juga pada hari ini, pada hari pelantikan dari Presiden Republik Indonesia. Engkau juga menurunkan berkat dan rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu, sehingga negara ini tetap aman dan damai di dalam lindungan kasih-Mu selalu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami naikkan doa dan ucapan syukur untuk kebaktian ini sampai di akhir nanti. Engkau yang ambil alih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, ini adalah hari yang cukup istimewa, di mana pada hari ini Indonesia mengadakan upacara pelantikan presiden, dan Tuhan juga menyertai segalanya itu. Karena ini adalah hari istimewa, biarlah judul dari firman Tuhan di pagi hari ini juga mirip ya, yaitu ingatlah hari pelantikan kita. Loh, mungkin saudara bertanya, pelantikan apa? Saya bukan presiden, bukan bupati, bukan wali kota, bukan segala macam. Saudara-saudaraku, saudara itu harus ingat bahwa kita pada waktu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara sudah dilantik. Dilantik itu disahkan menjadi apa? Murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, bahkan menjadi ahli waris dari Tuhan. Karena itu ingatlah selalu akan hal ini, sehingga di dalam hidup kita sehari-hari, setiap langkah, ucapan dan perbuatan kita harus menunjukkan warna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Yang terpenting adalah selalu di dalam firman Tuhan. Kita harus selalu mengikuti firman Tuhan dan selalu mempelajari dan juga memperbarui. Selama bulan-bulan ini kita sudah belajar bagaimana menjadi murid, tidak perlu diulang lagi, saudara sudah tahu. Tapi ingatlah bahwa saudara itu sudah dilantik, ya, sudah disahkan, bukan diabal-abal atau diangan-angankan, tapi sudah dilantik. Nah, murid itu kalau belajar bagaimana? Kita semuanya pernah mempunyai anak. Kalau kita mau menyekolahkan anak, kita pilih sekolah yang bagaimana? Sekolah, waduh, sekolah ya harusnya yang baik, yang memberikan pelajaran yang baik, memberikan pelajaran yang cukup bisa dipakai, istilahnya terapannya nanti bisa dipakai. Kalau anak itu selesai sekolah, ya mungkin bisa mencari pekerjaan, bisa menghidupi dirinya, itu kan semua harapan orang tua. Nah, kalau kita memilih sekolah, selalu kita memilih sekolah yang itu. Orang yang katakan kalau istilah kerennya sekolah yang up to date. Apa kita mau anak kita mungkin pada zaman sekarang dimasukkan sekolah di sini aja kok? Ditanya mata pelajarannya apa ya di sekolah itu? Oh, mata pelajarannya hanya bahasa dan matematika. Udah, itu sudah cukup kok. Kalau sudah bisa ngomong, bisa ngitung, itu cukup. Apa itu? Saudara pasti tidak bisa memasukkan anak saudara sekolah di situ, karena sekolah yang demikian tidak bisa mencakup kebutuhan anak itu, tidak bisa memberi bekal yang cukup pada anak itu. Maka banyak juga di sini juga ada kan yang anaknya sampai sekolahnya di mana? Jauh-jauh di sana ya. Puji Tuhan sekarang sudah mendapatkan hasil yang baik di luar sana, kita ikut bersyukur. Nah, saudara-saudaraku, supaya kita bisa menjadi murid yang bagus, yang selalu up to date, tentunya kita juga harus mempelajari dari sini. Kita buka dari Injil Lukas. Injil Lukas
pasalnya yang ke-12, ayatnya mulai dari ayat 54 sampai dengan ayat 56. Judul dari perikop ini adalah menilai zaman. Kita baca di sini, saudara baca di Alkitab saudara atau di mana terserah. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Ayat 56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman itu? Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ini menegur, ya. Orang-orang di sana itu orang-orang pintar semua, ya. Orang Israel itu orang-orang pandai semua, bisa menilai macam-macam. Oh, ini bakal hujan, ya. Oh, ini akan panas. Mungkin dia bisa menilai, oh kira-kira begini, panennya bisa begini. Keadaan ini bisa begini, perdagangan bisa begini. Itu semua bisa dinilai. Tapi Tuhan mengatakan, engkau orang munafik. Artinya apa? Orang Israel itu mempelajari hal-hal yang ada di bumi, tapi melupakan hal-hal yang rohani. Yang mereka sampai ditegur munafik, karena munafik itu berarti ujui awake dhewe. Tidak sesuai dengan apa ajaran. Sebagai bangsa pilihan, mereka harusnya menitik beratkan pelajaran itu kepada hal-hal yang rohani terhadap Taurat mereka yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi mereka yang dipikiri hanya soal-soal yang demikian. Saudara-saudaraku, apa sebenarnya kok dikatakan tidak melihat, ya, tidak menilai zaman ini? Zaman itu adalah waktu. Nah, kita sebagai murid Tuhan, kita ini juga harus bisa menilai zaman ini sampai di mana. Memang semua firman Tuhan ini yang penting semuanya. Tapi kita harus bisa memilah mana yang paling penting. Kita buka aja, ini sebenarnya sudah dinyatakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita buka ya, Matius pasalnya yang ke-24. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya juga 37 sampai 39. Ini judulnya dari perikop yang saya ambil, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat yang ke-37. Ayat ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, zaman Nuh dikaitkan dengan zaman anak manusia. Nuh itu pada waktu itu bumi akan dilenyapkan dengan air. Tapi kalau anak manusia disamakan dengan zaman Nuh, apa yang disamakan? Lanjut, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sampai sini dulu. Waktu zaman Nuh itu orang-orang di sekitar Nuh itu nggak ngerti, ya, makan minum, di sini dikatakan kawin mengawinkan, mungkin pesta, ya. Kalau mungkin zaman kita sekarang ini reuni, ya kan? Healing katanya, reuni itu penting, baik nggak itu? Baik, kumpul-kumpul, makan-makan, dolan-dolan, seneng ya, makan minum senang. Nah, tapi pada waktu itu ketika air bah hampir datang, mereka masih dalam keadaan itu. Mereka itu tidak siap dan tidak mengerti. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini hampir sama nanti seperti dengan waktu kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia itu makin hari makin dekat.
Nanti kita pelajari bersama-sama sehingga tidak sia-sia kita mendengarkan firman Tuhan dan kita menjadi siap, tidak seperti waktu zamannya Nuh dahulu. Ini adalah suatu persamaan. Kenapa itu terjadi? Apa itu yang terjadi? Kalau dulu air bah itu terjadi, kalau sekarang kita ini di akhir zaman seperti ini, apa yang akan terjadi yang harus kita pelajari, harus kita pegang dan harus kita siapkan dalam hati kita. Kita kembali langsung ke depan sekarang di dalam Injil 1 Tesalonika, bukan dari surat ya, 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 16 dan 18 sampai dengan ayat 18, 16 sampai 18. Ini loh persamaannya. 1 Tesalonika 4 16. Kita pelajari, kita baca dan kita masukkan dalam hati. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita jangan jadi orang munafik. Ya, Tuhan Yesus menyebut orang munafik kalau kita tidak melihat tanda-tanda zaman. Ada orang yang datang ke tempat Tuhan, pokoknya apa? Oh, senang aku di dalam Tuhan itu. Tuhan memberikan berkat, memberikan aku sukacita, memberikan aku segala-galanya. Kalau aku sakit, aku disembuhkan. Kalau aku sedang susah, aku dihiburkan. Memang itu pekerjaan Tuhan. Tapi jangan sampai yang terpenting ini lepas dari kita. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang pada waktu zaman Nuh. Airnya bah sudah mulai datang, mereka masih mentertawakan Nuh yang sedang mendirikan bahtera. Kalau kita datang ke gereja, kita bersekutu doa, mendengarkan firman Tuhan, itu sebenarnya kita itu apa? Menjaga iman kita ini tetap tumbuh. Jangan datang itu hanya untuk ya ketemulah teman-teman, sukacita, bisa ada curhat dan sebagainya. Semuanya itu baik. Tapi yang penting itu adalah kita tahu di mana zaman kita ini. Zaman ini kita ini sudah hampir mepet. Kalau saudara yang membaca firman Tuhan pasti akan tahu. Kalau saudara membaca di Google ya, sekarang banyak orang baca Google, saudara akan tahu semua. Ada berita yang luar biasa baru beberapa hari yang lalu. Negara di dunia ya, negara yang sudah mensahkan, istilahnya melegalisir pernikahan sejenis, itu jumlahnya sudah mencapai 39. Saudara bisa baca sendiri kalau di Google itu. Artinya apa? Dunia ini pelan-pelan sedikit demi sedikit kalau sudah mulai mensahkan pernikahan sejenis, itu berarti apa? Sudah melanggar firman Tuhan. Dan kalau saudara boleh terkejut ya, ini bukan negara-negara yang bertentangan dengan Kristus loh. Justru negara-negara yang menjadi dahulunya menjadi pusat dari misionaris. Amerika misalkan, itu sudah mengesahkan pernikahan sejenis. Saudara tahu, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau dahulu saya kira tidak ada yang berani mengatakan itu. Sekarang mereka berani dan mereka membenarkan itu dengan mengatakan apa? Hak asasi manusia. Kalau itu sudah saudara tahu dan saudara pelajari, itu berarti waktunya itu makin hari makin dekat. Maka Tuhan yang mengatakan di sini, kalau nanti Tuhan itu datang, terjadi pengangkatan, itu berarti apa? Saudara itu harus bersiap-siap. Janganlah sampai kita melupakan hal itu.
Karena iman itu seperti apa? Iman yang menyelamatkan kita itu mungkin seperti balon ya, yang kita harus pelihara. Maka dikatakan di dalam beberapa kali firman di sini katakan iman itu harus selalu diperbarui. Saudara kalau punya mobil, ya, saya punya pengalaman tuh. Mobil ini jalan dari sini sampai ke sana, kok saya lihat bannya gitu kok. Pak Sirus tahu ya, bannya kok agak lepet gitu. Memang ban sekarang itu kan istilahnya ban cuples, tidak mungkin langsung habis itu tidak mungkin. Tapi kalau saudara tahu bannya kempes, mau dibiarkan aja. Nah, pasti kita cari GBT, cari apa, langsung masuk ke situ diperiksa dan betul itu ada paku kecil misalkan bocor di situ. Nah, itu dengan ban, itu sama dengan tadi waktu menegur Yesus orang yang munafik. Orang Israel yang punya Taurat yang jurusi hanya urusan bumi. Mungkin kita juga demikian, sepeda motor kita, mobil kita, banyak kempes langsung dilihat, langsung dirumat, tempel, dikasih tambah angin dan sebagainya. Tapi apakah kita masih memelihara iman kita? Justru iman kita itulah yang membawa kita selalu di dalam keselamatan. Kalau nanti dikatakan kalau sangkakala berbunyi, kalau iman kita itu penuh di dalam Yesus, hidup dan hati kita tetap di dalam pertobatan, kita pasti mendengar. Tapi kalau kita tidak di dalam pertobatan yang benar, kita namanya masih anak Tuhan, sudah dilantik jadi muridnya Tuhan, jadi hal yang biji mata Tuhan. Tapi kalau pada waktu sangkakala berbunyi, Anda sedang keluar dari jalur. Manusia ini lemah, saudara. Saudara harus tahu manusia ini lemah. Hari ini bisa berpikiran mulia, besok bisa berpikiran jelek, dan itu harus cepat-cepat dikembalikan ke arah yang benar. Kalau tidak, pada saat sangkakala berbunyi, kita tidak mendengarnya. Maka dikatakan begini, kalau pertandingan itu kita berakhir di mana? Sampai garis finish. Kalau kita ikut Tuhan, ikutlah sampai hari finish. Jangan hanya ikut setengah jalan dan nanti kita tidak mendengar panggilan Tuhan karena waktunya makin dekat. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama dikatakan, peliharalah iman saudara, berjaga-jagalah. Kalau hari pengangkatan itu datang, saudara tetap di dalam firman Tuhan yang benar. Karena itu sekarang musuh kita itu tahu kalau anak-anak Tuhan ini masih beriman kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tetap mempelajari firman Tuhan, selalu dekat pada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur, iblis tidak bisa mengganggu saudara. Tapi dia tahu manusia ini gampang tergoda, ya. Maka zaman sekarang ini yang menggoda iman itu apa? Yang pertama mengatakan begini, masih lama. Ada yang mengatakan hari pengangkatan itu masih lama. Hati-hati saudara, jangan percaya hal itu. Penginjilan yang lain mengatakan, ini penginjilan itu macam-macam kok. Saya kalau dengar di YouTube itu dan di TikTok itu macam-macam. Ada lagi yang mengatakan begini, tidak usah meributi pengangkatan, ya toh? Itu tidak ada kaitannya dengan kita. Yang penting saudara tetap di dalam Yesus, karena Yesus itu baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Jadi karena baiknya Tuhan, buat kita ini nggak baik, ya tetap yang kebaik nanti. Itu sesat, saudara. Kita dikatakan kita ini harus memelihara iman kita, harus memperbarui iman kita, digosok setiap hari. Kalau ada batu yang mau dijadikan berharga oleh Tuhan itu pasti digosok sehingga ukurannya itu tepat. Kalau enggak akan masuk. Jadi jangan percaya kalau katakan cuma karena Tuhan baik nanti kita masuk. Setan juga tahu loh kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Tuhan berkuasa tahu. Setan yang merasuki orang-orang yang disembah Tuhan itu bilang, engkau adalah anak Allah yang hidup, tahu.
Yang mengikuti Paulus sambil teriak-teriak, setannya juga tahu engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Tahu. Tapi kenapa mereka tidak masuk? Karena mereka tidak menjalankan firman Tuhan, cuma tahu saja. Jadi anak-anak Tuhan yang hanya tahu Tuhan baik, Tuhan berkuasa, tapi tidak menjalankan firman Tuhan, tidak akan mendengar suara sangkakala yang memanggil kita itu nanti. Ada lagi yang mengatakan begini, itu salah tafsir. Ada loh sekarang penginjil di YouTube yang tadinya bagus, ya, saya tidak sebutkan namanya, tidak etis ya. Sudah cari saya, tadinya bagus, ngajarkan firman bagus. Belakangan ini mengatakan apa? Tidak ada rapture. Tidak ada rapture. Tidak ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ya sekarang ini. Saudara, setiap kali dibacakan iman terhadap GBI, kan di sini ada toh, percaya kerajaan 1000 tahun. Dia tidak percaya. Ada lagi yang mengatakan begini, ini yang dari golongan-golongan orang pandai yang pro dengan LGBT dan sebagainya. Oh, itu ajaran yang sudah kuno, tidak sesuai dengan asasi manusia. Ini yang paling nyelindru ya. Dan juga ada yang mengatakan pengangkatan Tuhan. Ingat ya, ini para saya pernah dengar ini. Pengangkatan Tuhan itu katanya itu kan ilusi. Loh, ilusi loh. Mereka ini bisa menyamakan apa? Dengan satu kejadian di India sana ya. India itu adalah negara yang penuh dengan mistik. Di sana itu ada fakir yang sering mengadakan pertunjukan di dalam ruang atau lapangan terbuka. Mereka itu kalau tunjukkan gini, itu ngelempar tali yang besar gitu, tali. Kemudian mereka bisa ngangkat talinya itu ke atas. Talinya ke atas. Ada orang yang bisa manjat sampai ke atas. Itu semua orang bisa melihat loh. Tapi di situ ada orang yang bisa dari jauh dia melihat. Tidak ada yang terjadi kok. Talinya itu yang tidak naik ke atas, tidak ada orang yang manjat ke atas. Tapi semua orang yang di sekitar lapangan itu melihat seperti itu. Nah, itu yang dikatakan adalah apa? Itu sugesti massa dan ilusi massa. Itu memang benar, tapi Tuhan Yesus nggak demikian. Iblis memang seringkali mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi tidak ada satupun yang bisa melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus katakan. Dan kalau dia mengatakan, aku akan datang kembali, saudara harus berpegang selalu, jangan sampai Tuhan aku tertinggal. Caranya bagaimana? Peganglah firman Tuhan, perbaharuilah, jangan sampai iman kita ini menjadi bocor. Kita lanjutkan. Yang pertama, pelajaran murid-murid yang up to date itu harus berpegang bahwa ada pengangkatan yang akan terjadi karena waktunya sudah dekat. Nah, yang kedua yang sering dilupakan oleh anak-anak Tuhan itu adalah mengenai apa? Pelajaran mengenai adanya sorga dan neraka. Kalau sorga anak Tuhan percaya, betul kan? Kalau neraka nggak percaya, kurang percaya atau kurang memperhatikan, ngeri kalau membicarakan soal neraka. Tapi bahkan ada juga modelnya sekarang ini, zaman sekarang ini menakut-nakuti kita, mengatakan saya pernah sampai ke neraka, bisa balik lagi. Saudara-saudaraku, kalau ada penginjilan model demikian, kok jangan dipegang ya, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada orang yang kesana kemudian balik lagi, itu nggak ada. Yang balik dari kematian itu cuma satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan percaya kalau ada yang lain. Tuhan itu tidak akan membuat satu dispensasi. Ingat ya, ini penginjilan firman Tuhan, kitab Injil ini sudah selesai, sudah sempurna, sudah ditutup. Karena itulah di dalam kitab Wahyu ini ditutup dengan satu kata-kata yang harus kita ingat.
Jangan ada orang yang menambahi firman Tuhan ini. Jangan ada orang yang mengurangi. Karena kalau menambahi dan mengurangi itu akan menjadikan celaka yang lebih besar dan juga berkat yang makin hari makin dikurangi. Jangan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan dalam gereja Tuhan yang sejati, jangan berpegang kepada opini. Opini tahu ya, opini itu pendapat manusia. Selalu kembalilah kepada firman Tuhan. Kalau mendengar sesuatu, kembalilah ke firman Tuhan. Kalau mengatakan Yesus datang di jalan Ngagel sana loh, di dekatnya gereja GBI ada Tuhan Yesus, jangan percaya. Kalau ada yang mengatakan saya sudah kembali dari neraka, jangan percaya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu saya katakan, jikalau mendengar sesuatu, ujilah itu. Kalau mendengar ada roh yang berkata, ujilah itu. Jangan kalau ada orang nanti mengatakan aku adalah kuasa dari Roh Kudus, kita harus uji itu di dalam firman Tuhan. Kasih satu pengalaman ya. Ini pengalaman yang sungguh-sungguh saya alami sendiri. Ketika ada orang yang sakit setengah sadar itu waktu itu, ini pasti sesuatu yang kerasukan ya. Dan dia mengatakan apa? Akulah Roh Kudus. Saudara tahu, Tuhan itu punya cara tersendiri. Kalau ada orang yang tindakannya nggak karu-karuan ya, mabuk dan sebagainya, bisa mengatakan akulah Roh Kudus, pasti bukan dari Roh Kudus. Dan saya katakan cuma singkat saja, di dalam nama Tuhan Yesus segala roh yang lain keluar dari orang ini. Dan selesailah masalah itu. Dia keluar dengan teriakan yang nyaring. Itu nyata di depan saya. Saudara tahu, ini sudah bukan seperti zaman 10 tahun yang lalu. Ini harinya sudah makin dekat. Sehingga pelajaran surga dan neraka itu harus selalu diingat pada saudara. Kita buka saja dalam surat Ibrani. Surat Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya ke-26 27. 26 27. Tapi sebelumnya kita baca dulu dari Ibrani pasal 9 urutannya. Ibrani 9 dibaliknya, Ibrani 9 27. Kita nanti bisa belajar bagaimana semuanya ini terjadi dan bagaimana semuanya itu akan berakhir. Ibrani 9 27, satu ayat saja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kita semua ini akan mati saudara. Jangan takut ya, masalah mati itu biasa kok. Kita semua akan mati dan setelah itu dihakimi. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya dan berpegang pada Yesus Kristus, kita tidak usah takut menghadapi semuanya itu. Ada satu ayat yang indah yang saudara mungkin selalu ingat ya, yang pernah diucapkan juga oleh seorang tokoh di sini, tapi tidak tahu sekarang bagaimana imannya. Hidup untuk Kristus, mati merupakan keuntungan. Untung loh bagi kita. Tapi kalau iman kita bocor, ingat ya, iman kita seperti ban tadi yang bocor, ya tidak melakukan yang benar pada akhirnya. Saudara harus tahu dan harus ingat, kalau pengangkatan itu akan terjadi tidak waktu lama lagi. Berarti kita akan menghadapi penghakiman atau diangkat. Persis sudah semua segalanya itu tertulis dengan jelas di sini. Jadi jangan sampai kita ini bisa dibelokkan dari Injil Tuhan. Seorang murid yang selalu memperbarui pelajarannya tidak akan dibelokkan dari Injil Tuhan.
Tadi di dalam Ibrani sebaliknya, Ibrani 10 ayat 26 dan 27, ini kaitannya dengan Ibrani 9 tadi. Sebab 26 ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ingat ya, sengaja berbuat dosa, bukan tidak sengaja loh. Sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Injil Tuhan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya percaya saudara di sini tidak ada yang sengaja berbuat dosa. Kalau kita salah, kesandung, kesleo, kesandung, jatuh, ya, melakukan sesuatu yang salah, segeralah bertobat sebelum sangkakala berbunyi. Di sini dikatakan sengaja. Sengaja itu sudah tahu. Firman Tuhan sudah mengatakan jangan, tapi tetap kita lakukan. Itu sengaja. Dan itu mengatakan tidak ada lagi kematian yang lebih mengerikan akan penghabinan dan api yang dahsyat, itu neraka. Saudara-saudaraku, di dalam hidup ini kita harus selalu melihat iman kita ini sampai di mana. Karena seringkali orang itu terlena, merasa aku sudah ngerti, aku sudah tahu, aku sudah tidak perlu belajar lagi. Pasti nanti dia akan menjadi orang yang ketinggalan. Gak usah susah-susah saudara. Di dalam komputer atau dunia HP aja nih, berapa kali terjadi perubahan yang terus menerus. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Firman Tuhan juga demikian, yang tidak diperbaharui dengan selalu takut akan Tuhan pasti akan ketinggalan, tidak up to date lagi, tidak sesuai dengan zaman ini. Maka itu mengenai surga dan neraka, itu Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan itu, menjelaskan surga itu jelas, neraka itu juga jelas. Siapa neraka? Siapa yang di surga? Yang di neraka adalah yang sengaja berbuat dosa. Karena itu ada satu ayat juga di dalam Ibrani, tidak usah saya sebutkan, saudara sudah tahu semua. Jikalau seorang sudah menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, sudah mengalami segala karunia-karunia yang baik dari Tuhan, tapi kemudian murtad lagi, murtad loh ya, murtad itu sengaja, tidak akan bisa diperbarui sekali lagi. Karena dia adalah menyalibkan anak manusia 2 kali untuk dirinya sendiri. Saya berdoa dan saya selalu memohon, jangan ada seorang pun di antara kita ini yang sudah mengenal Yesus, menerima kebaikan Tuhan Yesus, menerima pengampunan, dilantik sebagai murid dan ahli waris, tapi nanti sengaja melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau sampai, segeralah bertobat. Tidak ada kata lain, bertobatlah. Jadi 2 hal tadi ya, sudah yang kita harus pelajari dan harus kita pegang pada waktu akhir zaman ini. Yang pertama, bersiaplah, pelajarilah, dan ingatlah akan ada pengangkatan atau rapture. Yang kedua, sorga neraka memang selalu ada, dan itu nanti pada waktu kita mati, mungkin tadi ya pasti mati, kita akan menghadapi, dan pilihannya cuma 2, tidak ada tempat yang ketiga, tidak ada tempat parkir, nantilah parkir dulu di sini sorga, nanti di sini neraka, tidak ada. Kita harus melakukan dan memilih sekarang. Itu hal yang kedua yang harus kita ingat, sebagai pelajaran yang harus selalu diperbarui, selalu up to date. Hal yang ketiga, ini sekarang berkaitan dengan hal pertama kedua.
Kalau kita harus ingat ini ada rapture, akan ada rapture, pasti. Kita tahu ada sorga dan neraka, kita pasti nanti kata pilih satu. Tidak bisa tidak, itu kita harus itu. Tapi apa sekarang kan? Mosok sekarang. Nah ini orang yang masih mau mengulur waktu itu mau apa ya sekarang kan? Tadi ada teori yang katakan masih lama kan? Masih lama. Supaya kita tidak dikecohkan lagi, mari kita buka di dalam surat yang terkenal dari yang mengenai hal ini adalah di dalam Injil, di dalam surat ya 2 Timotius. Kita buka di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Di sini ada dari 3 ayat 1 sampai 9. Tidak perlu dibaca semua, nanti saudara pelajari di rumah. Keadaan manusia pada akhir zaman. Kita ini sudah di sini atau belum kok? Kita belajar ya, pelan-pelan ya kita simak. Yang pertama, ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara tahu masa yang sukar? Sekarang ini masa sukar atau belum? Sukar. Bisnis itu sudah sangat-sangat sukar katanya. Keadaan ekonomi sangat sukar. Beberapa waktu yang lalu Presiden kita, Pak Jokowi mengatakan apa? Akan ada bahaya kelaparan di seluruh dunia. Karena apa? Ya karena perang, karena udara yang begini panas, tidak turun hujan meskipun tadi malam kita diberi berkat oleh hujan oleh Tuhan. Tapi masa ini masa yang sukar. Saudara kalau jalan-jalan di Kartajaya ya, nanti saudara lihat ya, Surabaya jalan tidak usah susah-susah. Kita harus belajar dari tempat kita berada. Berapa itu toko yang tutup? Toko-toko yang besar tutup. Dulu ada waktu saya pertama kali ke Surabaya ada namanya toko yang besar, swalayan yang gede, namanya Makro. Akhirnya di mana? Tutup. Carrefour tutup. Tidak tahu siapa yang menyusul. Dan itu akan terus. Dulu di sini ada pabrik yang terkenal ya. Waktu saya datang ke Surabaya, tahu itu. Pabriknya Johnson ya. Kalau bayi pasti pakai sabunnya Johnson, pakai talaknya Johnson. Sekarang tinggal kenangan itu di sana. Pabriknya di Lawang itu tutup, nggak ada isinya. Beratus hektar tutup. Itu adalah masa yang sukar. Ini loh sekarang masa yang sukar, saudara. Lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka, akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Benar atau enggak? Kalau satu negara mengatakan disahkan pernikahan sejenis, padahal firman Tuhan mengatakan Tuhan itu menciptakan laki-laki dan wanita. Jikalau engkau jadi pernikahan, jadikan satu daging. Itu semuanya di situ. Suami harus mencintai istri, mengasihi istri. Istri harus tunduk pada suami dan seterusnya. Itulah adalah tatanan keluarga yang disesuaikan dengan firman Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Tapi sekarang sudah banyak kan yang melanggar. Mencintai dirinya sendiri benar atau salah? Saudara tanya aja pada diri saudara. Menjadi hamba uang, yang pertama paling penting itu urusannya apa? Duit. Ujung-ujungnya duit. Tidak usah diceritakan di sini, saudara pasti tahu. Tapi kalau sudah tahu, ketahuilah bahwa itulah tanda dari akhir zaman. Kalau sekarang kalau korupsi malah gini, korupsi itu dipakai baju oranye. Kalau orang zaman dulu pasti ditutupi mukanya. Kalau sekarang enggak, malah gini. Kita ketawa tapi sedih loh. Itu zaman akhir. Itu merupakan tanda zaman bagi kita.
Seperti waktu orang Israel di sana tumbul awan, itu berarti pasti hujan. Ini awannya sudah muncul sekarang, saudara-saudara. Kita lanjutkan ya. Maka mereka itu jadi pemfitnah. Pemfitnah itu apa toh? Sering udal-udal kesalahannya orang lain yang tidak ada. Jangan sampai di gereja ini ada yang jadi pemfitnah, ngomong jelek ke sana ke sini, tumbak cucukan itu. Kalau sampai ada ya celakalah. Itu berarti berbuat dosa dengan sengaja. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Sudah saudara tahu semuanya ceritanya. Dimintai handphone tidak dikasih, bisa bunuh orang tuanya deh. Tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Semua orang yang melakukan dosa itu punya agama enggak? Punya. Tapi kok dilanggar, tidak diperdulikan lagi. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi. Di sini semoga tidak ada seorang pun yang tidak demikian, tidak ada lagi di sini. Tidak mau berdamai. Kalau gegeran ya terus lanjut sampai mati. Suka menjelekkan orang. Kalau muji orang bagus, anak Tuhan itu bisa muji orang. Menjelekkan orang itu gawat. Tidak dapat mengekang diri. Seringkali kita ini mudah meledak. Di akhir zaman itu orang itu akan mudah sekali meledak. Kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kita tidak tunduk pada Tuhan Yesus senantiasa, kita pasti akan meledak-ledak seperti itu juga. Maka dikatakan di sini, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang itu galak ya, tidak suka yang baik. Saudara-saudaraku, nanti dibaca sendiri di rumah, dicocokkan dengan keadaan sekarang. Apakah betul ini tanda-tandanya sudah mulai hujan, atau betul nggak tanda-tandanya hawa panas ini mulai datang kemari? Kalau itu yang diutamakan, saudara selamat dan tetap selamat karena iman kita ini terpelihara. Janganlah sampai kita ini dinina-bobokkan dengan beberapa hal yang lain yang mungkin juga ada di dalam gereja. Ada satu gereja sangat baik, penuh dengan urapan, tapi kalau tidak diberikan firman yang benar, mereka tidak siap. Maka sehingga Tuhan itu mengatakan apa? Saudara tahu ayatnya. Ketika Tuhan itu akan datang pada hari penghakiman nanti, banyak orang mengatakan, aku ini sudah bekerja untuk Tuhan, sudah memberi katakan firman untuk Tuhan, sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan, bahkan mungkin membangkitkan orang mati demi nama Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu? Saudara, lebih baik kita melakukan hal-hal yang kecil-kecil. Kita pelihara iman kita. Kalau kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, segera bertobat. Jangan mengulang lagi. Itu lebih penting daripada melakukan yang spektakuler, yang besar. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu yang melakukan segala kejahatan. Saudara-saudaraku, Dwayne Moody itu adalah penginjil yang besar. Moody ya, sudah tidak ada sekarang, sudah kembali ke sorga. Dia mempunyai satu catatan yang kecil yang selalu saya ingat. Apa catatannya? Alkitab ini menjauhkan manusia dari dosa. Di bawahnya, tetapi dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab ini. Amin. Kalau saudara sudah jauh dari firman Tuhan, pasti masuknya ke sana, ke dosa. Kalau kita senang dengan dosa, tidak tahu dosa apapun, kita pasti akan jauh dari Alkitab. Karena ini bertolak belakang dan bertentangan dengan dosa.
Maka firman Tuhan tadi di dalam Ibrani mengatakan, jangan melakukan dosa, jangan berbuat dosa, apalagi dengan sengaja. Yang sengaja itu bagaimana? Yang sengaja berbuat dosa itu adalah orang yang sudah pernah menerima Injil, sudah pernah mempercayai Injil, sudah pernah mengamini Injil, tapi kemudian karena godaan dari dunia, dia bisa jatuh kembali. Kita tidak mau seperti itu. Kalau kita sekali menerima Tuhan Yesus, biarlah kita senantiasa ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, di dalam sebagai ayat yang nutup aja ya, di 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat ketiga dan ayat yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tertutup itu bagaimana? Tertutup itu artinya Injil itu mulai keluar. Kita ini kalau pernah baca firman Tuhan ya, saudara mau melakukan dosa, itu Roh Kudus itu pasti akan berbicara. Mulai berbicara dengan suara yang lembut. Hai, hati-hati, jangan kau lakukan itu. Firman Tuhan itu bertentangan itu. Tapi kalau kita menutup hati kita, dilanjutkan aja, tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudaraku, dengarkanlah akan suara Roh Kudus. Perbaikilah iman saudara dengan selalu membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Saudara tidak akan kecewa, dan kita bersama-sama nanti bersama Tuhan di sana. Itulah yang terpenting. Gereja Tuhan itu mempunyai tugas mengingatkan kita semua termasuk saya untuk tetap ada di dalam firman Tuhan, tetap berjaga-jaga. Maka Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah engkau, jangan engkau disesatkan. Ilah zaman ini itu semuanya banyak. Ada yang namanya Google ya, ada yang namanya TikTok. Karena kita kan seperti itu, terpengaruh. Boleh lihat, tidak apa-apa melihat, tapi jangan sampai kita mengalahkan firman Tuhan kita. Kemudian ilah zaman ini adalah apa? Adalah mamon, hamba uang. Tadi dikatakan pada akhir zaman semua orang itu akan mencintai uang. Itu semua orang yang di luar gereja Tuhan. Tapi siapa yang masuk di dalam firman Tuhan, yang mengenal Yesus, siap-siaplah untuk selalu dibentuk. Siap-siaplah selalu untuk dijagai oleh firman Tuhan. Karena tidak ada gunanya kita membaca firman tapi kita tidak melakukan firman. Ada orang yang mengatakan, saya sudah baca dari depan sampai belakang, tapi dia tidak pernah melakukan firman Tuhan. Dia kata, loh katanya Modi tadi kalau aku dekat dengan firman itu aku jauh dari dosa. Buktinya aku yang masih melakukan dosa. Ya karena dia tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Saya rangkumkan aja doa di pagi hari ini. Kita ini semua sudah dilantik jadi murid, jadi anak Tuhan, dan jadi ahli waris Tuhan. Kita jangan sampai ditegur oleh Tuhan Yesus tidak mengerti tanda-tanda zaman. Tanda zaman itu apa? Adalah zaman di mana kita berada. Kita ini di dalam keadaan zaman akhir. Zaman yang sudah sampai di ujung, tanda-tandanya sudah jelas. Manusia sudah seperti demikian, dan bahkan hukum pun pengesahannya juga demikian, sudah bertentangan dengan firman Tuhan.
Puji Tuhan, puji Tuhan, negara kita tidak. Dan kita harus tetap berdoa supaya negara kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Tidak lagi mensahkan pernikahan sejenis. Jangan sampai terjadi. Dan kalau kita sudah tahu tanda zaman, kita ini di zaman akhir, kita harus siap. Kita ini besok akan mati. Tidak ada orang yang tidak mati kecuali yang diangkat. Kalau saudara memang mendambakan untuk termasuk orang-orang yang terangkat, peliharalah iman saudara. Cuma satu yang bisa kita lakukan, memperbarui iman kita dan takut akan Tuhan, sehingga iman kita tidak bocor dan kita nanti mendengar kalau sangkakala berbunyi memanggil kita semua. Dan kalau kita sudah demikian, kita juga tidak bisa melepaskan bahwa ada sorga dan ada neraka. 3 hal inilah yang harus kita pegang. Kita masuk di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kita jauh dari hal yang jahat. Kita jauh juga dari segala sesuatu yang tidak benar. Dan berarti kita sudah lepas dari hal neraka dan sebagainya. Saudara-saudaraku, ingatlah pada hari ini, pada hari pelantikan presiden kita, kita juga ingat hari pelantikan kita pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan. Biarkan firman ini tetap tertanam di dalam hati kita pada sisa-sisa waktu yang masih Tuhan berikan pada kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau selalu. Engkau adalah Raja di atas segala raja, awal dan akhir dari segala sesuatu, yang menguasai kita semuanya. Bapa, firman-Mu telah kami sampaikan. Engkau menginginkan kita sebagai murid, anak dan ahli waris selalu mengerti akan tanda-tanda zaman, artinya di mana kita sekarang. Engkau menginginkan kita senantiasa mengingat 3 hal yang terpenting yang akan kita hadapi, yaitu kematian, di mana kita akan menghadapi entah surga dan neraka, tapi anak Tuhan akan masuk bersama-sama dengan Engkau. Dan jikalau Engkau berkenan, kita semua bisa termasuk dari orang-orang yang terangkat jikalau Engkau datang di awan-awan. Karena itulah iman kami, iman yang menyelamatkan kami, adalah iman yang selalu diperbaharui hari ke hari dengan firman Tuhan. Biarlah kita selalu penuh dengan firman Tuhan, sehingga kami sanggup untuk mendengar sangkakala jikala Engkau memanggil kami. Dan Bapa di surga, Engkau juga sudah memperingatkan kepada kami semua, zaman ini adalah zaman yang terakhir, di mana manusia sudah tidak lagi takut akan Engkau, mencintai uang, menjadi hamba uang, tidak menghormati orang tua, berani melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Bapa di surga, dimeteraikanlah semuanya ini di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga jikalau Engkau memanggil di awan-awan, kita semua mendengar. Atau jikalau kita mendahului meninggal dan mati bersama Engkau pun kami ada di dalam Engkau. Karena firman-Mu sudah mengatakan, jikalau kita hidup untuk Tuhan. Jikalau kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami akan mengingat hari pelantikan yang Kau berikan pada kami pada waktu kami percaya padamu. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan bersama-sama. Amin.